Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Ayo, siapa yang belakangan ini sering banget ngeliat logo ini? Logo G20 atau G20 emang lagi ada di mana-mana. Mulai dari berbagai media berita, sampai di stasiun KRL, MRT, dan juga bandara. Mungkin kamu udah tahu nih kalau G20 atau Group of 20 adalah forum internasional yang beranggotakan negara-negara dengan ekonomi terkuat dan paling berpengaruh di dunia. Group of 20 ini terdiri dari 19 negara plus European Union yang selalu rutin ngadain pertemuan tahunan buat ngebahas isu-isu global kayak stabilitas ekonomi antar negara, krisis lingkungan, dan juga perkembangan energi terbarukan. Nah, di tahun ini ada hal yang spesial banget karena untuk pertama kalinya Indonesia tuh megang presidensi Group of 20. Di mana Presiden Joko Widodo jadi chairman di G20 mulai Desember 2021 sampai pertemuan G20 berikutnya yang akan dilangsungkan di Pulau Bali tanggal 15 sampai 16 November 2022. Pertemuan G20 di Bali ini tuh bakal jadi catatan sejarah yang luar biasa buat Indonesia, di mana kita jadi tuan rumah buat pertemuan akbar yang penting banget di antara 20 pemimpin terbesar di seluruh dunia. Nah, di video kali ini, aku mau bahas lebih detail tentang sejarah terbentuknya G20 dan juga potensi dampaknya buat kita semua dengan terpilihnya Indonesia jadi presidensi G20 sekaligus tuan rumah di pertemuan mendatang. Kita mulai dari sejarahnya dulu ya. Jadi konsep awalnya, G20 itu adalah sekumpulan negara yang merepresentasikan lebih dari 60 populasi bumi, 75% perdagangan global, dan juga 80% PDB dunia. Singkatnya, G20 ini merepresentasikan negara-negara yang punya pengaruh dan aktivitas ekonomi itu paling besar, entah dari sisi produktivitasnya, ataupun dari banyaknya populasi yang jadi daya serap konsumsi ekonomi dunia. Anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Prancis, Tiongkok, Turki, dan juga Uni Eropa. Forum multilateral ini dibentuk pertama kalinya di tahun 1999 buat ngerespon krisis keuangan moneter di hampir seluruh wilayah Asia, termasuk Indonesia. Negara-negara Uni Eropa, Amerika Serikat, Kanada, Prancis, Jerman, Inggris, dan Jepang yang tergabung dalam forum G7 berinisiatif gitu buat ngerangkul beberapa negara berkembang buat bareng-bareng ngatasin krisis yang lagi terjadi, yang kalau Indonesia tuh kita kenal dengan krisis moneter atau Krismon 98. Akhirnya terbentuklah keanggotaan yang berisi 19 negara ditambah European Union. Pertemuan pertama G20 saat itu dilaksanain di Berlin, tanggal 15 sampai 16 Desember tahun 1999. Saat itu Indonesia diwakilin sama Pak Bambang Sudibyo sebagai Menteri Keuangan dan juga Syahril Sabirin sebagai Gubernur Bank Indonesia. Di pertemuan para perwakilan negara tersebut, mereka tuh mulai menjajaki diskusi tentang kebijakan ekonomi dan moneter internasional yang berfungsi sebagai motor pembangunan buat banyak negara. Setelah G20 yang pertama ini, masing-masing negara tuh fokus buat mulihin ekonominya dan juga sempat bikin pertemuan G20 tuh vakum selama beberapa tahun. Sampai akhirnya pas krisis keuangan tahun 2008 melanda Amerika Serikat dan merembet ke seluruh dunia termasuk Eropa dan Asia, pertemuan G20 diadain rutin lagi. Nah, saat itu Amerika Serikat jadi tuan rumah pertemuan G20. Kalau awalnya forum ini cuma ngundang Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, sejak tahun 2008, Forum G20 tuh mulai lebih serius dengan cara ngundang kepala negara dari masing-masing negara. Tujuannya tuh supaya forum ini nggak cuma ngomongin tentang aspek keuangan doang, tapi juga bisa melebar ke beberapa isu yang dianggap krusial banget buat dunia, kayak isu sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesetaraan gender, dan juga pemberantasan korupsi. Istilah kerennya sekarang adalah Sherpa Track, yang dibedah jadi nama-nama baru kayak B20, S20, T20, dan lain-lain. Nah, dari pertemuan G20 di tahun 2008, ada 16 poin penting yang fokusnya tuh buat ngelakuin reformasi di sektor keuangan dalam jangka menengah dan panjang. Hasilnya itu kemudian disusun jadi beberapa format dan kerangka yang jadi acuan
buat berbagai negara untuk mencegah krisis di masa depan. Salah satu contoh nyata dari G20 tahun 2008 adalah mastiin produk-produk keuangan dari bank atau non-bank bisa dikeluarin secara prudent. Wah, maksudnya gimana tuh? Jadi gini, misalnya produk KPR atau kredit kepemilikan rumah. Kredit cicilan rumah itu nggak bisa asal dikasih ke semua orang. Ada beberapa persyaratan yang mesti dipenuhin supaya nasabah yang ngajuin kredit bisa terseleksi dan kreditnya lebih sehat. Nah, persyaratan ini muncul salah satunya dari hasil pertemuan G20. Sejak 2008, forum G20 ini rutin dilaksanain dari tahun 2010 sampai November 2022 nanti di Bali, Indonesia. Sekarang dengan terpilihnya Indonesia jadi tuan rumah, kira-kira apa sih manfaatnya buat negara kita dan masyarakatnya? Ada beberapa aspek yang bisa nguntungin banget loh buat negara kita. Yang pertama, sebagai tuan rumah dan presidensi, tentunya Indonesia tuh bisa bawa isu-isu yang nguntungin Indonesia buat bisa dibahas dan dicariin solusinya dalam pertemuan G20. Yang mana bisa dibilang nih, Indonesia saat ini lagi dalam proses pemulihan untuk segera bangkit dari ketidakstabilan ekonomi akibat pandemi COVID. Kita sama-sama tahu ya, kalau beberapa bulan ke belakang, harga bahan pangan tuh lagi naik gila-gilaan. Contoh yang paling dekat sama kamu mungkin minyak goreng, bawang, dan juga cabai. Sepanjang tahun ini aja harganya terus naik dan fluktuatif banget. Terus ada juga proteksi gandum dari beberapa negara produsen yang akhirnya itu mempengaruhi pasokan, juga potensi kenaikan harga mie instan sampai roti. Dimana roti dan mie instan itu kan salah satu kebutuhan penting ya buat sebagian besar masyarakat Indonesia. Nah, persoalan pasokan panen itu bisa dibawa sama Indonesia dalam pembahasan forum G20 nanti. Indonesia bisa ngasih sudut pandang sebagai negara penyedia bahan pokok dan juga pengimpor. Kita bisa jelasin persoalan di dalam negeri dan sejumlah kesulitan lain yang dialamin. Besar harapan, ketika Indonesia bisa bawa isu ini ke G20, maka bakal ada nih jalan keluar yang bisa bikin harga bahan pokok Indonesia jauh lebih terjangkau buat masyarakat. Dan terkait isu ini, sebetulnya yang diuntungin bukan cuma Indonesia doang ya, tapi juga banyak negara-negara lain yang bernasib sama. Yang kedua, terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan bergengsi yang dihadirin 20 pemimpin dunia dalam waktu bersamaan, tentu bakal ngegerakin berbagai sektor real dalam negeri yang melibatkan banyak UMKM dan juga penyerapan sekitar 33.000 tenaga kerja di berbagai sektor. Bayangin aja nih, dari industri logistik, pariwisata, percetakan, digital kreatif, event organizer, news media, konsumsi, dokumentasi, interpreter, transportasi, pekerja seni, dan masih banyak lagi. Kamu perlu tahu juga nih, kalau pertemuan G20 nanti terdiri dari 150 kegiatan yang mencakup 49 acara inti dan juga 111 kegiatan pendukung lain. Sebanyak 20.988 delegasi bakalan datang ke Indonesia, barengan sama staf atau anggota keluarga. Jumlah ini dinilai bisa berlipat jadi 40.000 sampai 80.000 orang. Dengan potensi tamu undangan sebanyak itu, tentu ini tuh bisa jadi ajang promosi dan juga showcase dari berbagai hasil produk UMKM Indonesia. Apalagi orang-orang yang datang nanti itu adalah tamu istimewa yang punya pengaruh buat bisa bawa produk khas Indonesia ke dunia internasional. Menteri Koperasi dan UMKM Teten Mas Duki sendiri tuh bilang, kalau G20 berpotensi ngasih 1,7 triliun rupiah buat sektor UMKM. Nah, kita jadi punya kesempatan buat nunjukin produk-produk unggulan apa aja sih yang kita punya, sekaligus nunjukin keindahan Indonesia dan juga corak budaya kita yang sangat kaya juga beragam. Kapan lagi sih kita bisa promosiin negara kita langsung ke pemimpin 20 negara terbesar sekaligus? Kesempatan itu langka banget, karena sepanjang sejarah Indonesia, kita tuh belum pernah punya kesempatan mempertemukan para pemimpin negara besar di dunia secara serentak di Indonesia. Yang ketiga, karena forum ini dihadirin sama banyak wisatawan mancanegara, otomatis penyelenggaraan forum G20 diprediksi bakal ningkatin wisatawan mancanegara. Estimasinya 1,8 juta sampai 3,6 juta wisatawan. Dengan dorongan pariwisata dari negara-negara besar, Indonesia khususnya Bali jadi punya momentum buat bisa bangkit lagi. Karena seperti yang kita tahu ya, Bali sebagai daerah yang sangat ngandelin pariwisata sempat terdampak cukup parah karena pandemi yang berlangsung selama 2 tahun terakhir.
Dan yang keempat adalah naiknya kepercayaan investor terhadap Indonesia. Bisa dibilang 80% investor global berasal dari negara-negara G20. Makanya cara ini bisa kita jadiin momentum dan kesempatan emas buat narik investor, sekaligus nunjukin betapa banyaknya potensi besar yang ada di negara kita yang belum banyak dikembangin. Mulai dari hasil bumi, hasil laut, startup teknologi, sampai sumber daya manusia. Di forum G20 ini, kita sebagai negara bisa pamer nih, portfolio apa aja sih yang dipunya sama Indonesia, bisa terkait potensi digital di Indonesia. Laporan Southeast Asia Economy tahun 2021 yang disusun sama Google, Temasek, dan juga Bain & Company nunjukin kalau kita tuh punya potensi lebih dari 146 miliar dolar atau sekitar 2.147 triliun rupiah di sektor ekonomi digital. Terus ada juga sumber daya alam yang lagi hype banget diomongin sepanjang 5 tahun terakhir, yaitu nikel. Nah, kita sendiri dikenal sebagai penghasil nikel terbesar di dunia. Menurut data dari United States Geological Survey Amerika Serikat, produksi nikel Indonesia tuh mencapai angka 1 juta metrik ton di tahun 2021 lalu. Dan bisa dibilang 37,04% nikel di dunia berada di Indonesia. Ketersediaan cadangan nikel yang besar itu bisa jadi hal yang strategis banget buat ekonomi Indonesia. Karena industri otomotif di seluruh dunia lagi mulai beralih nih ke mobil listrik. Yang mana perubahan fundamental pada mobil listrik adalah sumber energinya yang butuh baterai yang terbuat dari nikel. Nah, sekarang kamu ngerti kan? Kenapa sih G20 ini jadi event yang dinanti-nantiin banget sama banyak pihak? Gak heran kalau pemerintah benar-benar serius persiapin acara ini. Sampai sosialisasinya besar-besaran banget, khususnya di Bali, Jakarta, dan banyak kota besar lain. Besar harapan event ini bisa ngasilin banyak keuntungan buat Indonesia, dan bisa bikin negara kita punya nilai jual juga daya saing yang lebih di mancanegara. Oke deh, segitu aja yang mau kesampaian kali ini. Semoga bermanfaat buat kamu ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di channel Ngomongin Uang. Karena ngomongin uang, gak ada habisnya.